Ayahku adalah dewa perang. Bab 517. Tiba-tiba, ekspresi Guan Qianjun berubah, dan senyumannya berubah menjadi rasa sakit yang tak ada habisnya. Matanya melebar, hampir keluar dari kepalanya. Dia menundukkan kepalanya tiba-tiba. Hebatnya, dia melihat tangan kecil berwarna putih berubah menjadi tang, menjepit kuat-kuat bagian paling sensitif di dada kirinya. Dia mencubitnya dengan keras. Tidak hanya dia mencubitnya dengan keras, kukunya juga menusuknya. Bahkan Dewa Perang tertinggi, makhluk kecil yang begitu rapuh tidak dapat menahan serangan yang begitu tajam dan ganas. Wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, dan dia hendak berteriak, meminta Shen Feixue melepaskannya. Wanita cantik itu dengan bangga membawa Qian-Qian kembali ke pelukannya. Qian-Qian, sayang. Bibi Feixue mencintaimu. Bibi Feixue adalah orang yang baik, dan dia tidak akan mengenalmu seperti ayah. Mari kita abaikan dia. Guan Qianjun, ini. Ingin menangis tapi tidak ada air mata. Melihat dada kiriku, sehelai serat robek dari pakaianku, sakit sekali. Apakah ini yang disebut tidak mengenalku? Apakah ini lebih menyakitkan daripada memercikkan air ke wajahku? Wahai wanita, namamu jahat. Hua Yexiong di sebelahnya memasang wajah dingin dan melihat semua ini dengan matanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana seorang ayah yang mengasuh anak seperti Guan Qianjun, yang tidak tahu apa-apa tetapi tidak memiliki pekerjaan yang serius, bisa menarik perhatian wanita bisnis cantik seperti Shen Feixue. Dia tersenyum sinis dan memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Karena anak ini menggoda Shen Feixue di depanku, jangan salahkan aku karena telah mempermalukanmu. Dia menatap Guan Qianjun dan berkata dengan tenang, saya ingat, Anda adalah Tuan Guan Qianjun. Saya mendengar bahwa sayangnya istri Anda meninggal, dan Feixue adalah gadis yang sangat baik. Sebagai sahabat istrimu, dia mengadopsi putrimu, dan kemudian kamu mengambil kesempatan ini untuk tinggal di rumahnya, memakan makanannya, dan menggunakan makanannya. Pria sepertimu cukup langka. Saya ingin tahu apakah Tuan Guan sudah menemukan pekerjaan yang cocok sekarang. Saya masih membutuhkan beberapa pebisnis di sana. Meski gaji pokoknya hanya 2-3 ribu, tapi jika Anda punya kemampuan. Jika Anda menghasilkan 10.000 atau 20.000 sebulan, itu pasti tidak menjadi masalah. Guan Qianjun merasa geli untuk beberapa saat. Dari mana datangnya orang yang begitu mencemooh? Qian-Qian berkata dengan lantang, Terima kasih atas kebaikan Anda, Paman. Saya tidak peduli menjalankan bisnis apapun di bawah bimbingan Anda. Saya telah membuka perusahaan film dan televisi yang sangat besar. Dia melakukan bisnis besar, dan dia ingin membuat banyak selebriti terkenal. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke bisnismu. Saat dia mengatakan ini, bayi kecil yang lucu itu masih penuh energi. Hua Yexiong mencibir lagi, dan berkata dengan nada sinis, oh, saya tahu. Saya mendengar bahwa Feixue sangat baik dan perhatian, dan benar-benar memberi Tuan Guan 20 juta tabungannya untuk memulai bisnis. Anda menggunakannya untuk membuka perusahaan film dan televisi. 20 juta untuk membuka perusahaan film dan televisi. Tampaknya Tuan Guan sangat ambisius. Apakah menurut Anda dengan sedikit uang ini, Anda dapat mendapat tempat di film dan industri televisi? Pada akhirnya, itu menjadi lebih sarkastik dan sarkastik. Di saat yang sama, masih banyak kecemburuan di wajahnya. 20 juta, mengapa saya tidak bisa bertemu wanita cantik dan perhatian seperti itu? Guan Qianjun mencibir dan tidak repot-repot memperhatikannya. Dia berbalik dan memanggil pelayan untuk memesan sesuatu untuk dimakan. Shen Feixue memelototinya dengan marah dan berkata dengan dingin, apakah saya mengundang Anda ke tempat saya untuk makan? Guan Qianjun bahkan tidak mengangkat alisnya, Qian-Qian, bibimu Feixue bilang dia tidak mengundang kita makan di sini. Shen Feixue, ini. Dua kepalan tangan berwarna merah muda, tiba-tiba mengepal. Qian-Qian segera menangis, Bibi Feixue, apakah ini seperti ini? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengikuti ayah. Kita akan pergi ke warung pinggir jalan untuk makan mie goreng. Mungkin tidak begitu bersih, dan memakannya akan membuatmu sakit perut. Tetapi Bibi Feixue tidak mengundang kita makan di sini. Dengan mengatakan itu, dia akan melompat dari lutut Shen Feixue. Shen Feixue sangat ketakutan sehingga dia segera memeluknya. Wanita cantik itu menatap Guan Qianjun lebih keras dan mengertakkan giginya. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan Qian-Qian untuk menekanku. Jika kamu laki-laki, ayo bertarung sendirian. Guan Qianjun mengedipkan mata padanya, oke.
Ayo bertarung sendirian setelah Qian tertidur. Kata-kata ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Qian tidak mengerti, tapi sebagai wanita yang relatif dewasa, bagaimana mungkin Shen Feixue tidak mengerti? Dia semakin marah dan mengepalkan tinjunya. Namun dia menemukan bahwa perasaan manis datang dari hatinya. Bahkan sedikit bahagia. Secara tidak sadar koretlah sebuah pemikiran. Menunggu Qian tertidur, sepertinya ide bagus untuk melawan orang ini sendirian. Mendengar hal ini, dia terkejut pada dirinya sendiri. Hua Yexiong di sebelahnya adalah pria senior, jadi kenapa dia tidak bisa memahami kata-kata genit ini? Setelah dia mengertakkan gigi, dia berkata dengan tenang, Feixue, kenapa kamu tidak memberiku uang dan membiarkan Raja Nasi Pemalas ini membawa anaknya makan di tempat lain? Kamu juga bisa pergi ke meja lain. Jangan ganggu makan kita. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun dan dengan bangga mengungkapkan identitasnya. Kemudian, dia berkata, Feixue dan saya bukan hanya teman baik, tetapi juga mitra bisnis. Kami perlu mendiskusikan beberapa masalah bisnis. Silakan bawa putri Anda dan pergi. Ayo kita lakukan ini. Aku akan memberimu uang dan kamu bisa makan dimanapun kamu suka. Dia mengeluarkan segepok uang kertas dari sakunya, diperkirakan bernilai 2 hingga 3.000 yuan, di depan Guan Qianjun. Terlihat sangat bangga. Shen Feixue mengerutkan kening, sangat tidak senang, merasa seolah-olah dia sedang dipermalukan. Tapi dia menahan amarahnya dan memamerkan giginya pada Guan Qianjun untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Guan Qianjun mengambil tumpukan uang sambil tersenyum, memegangnya dengan kedua tangan, dan berhenti di atas meja dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Tuan Hua sangat murah hati. Dia memberi saya 2 hingga 3.000 yuan sekaligus. Ini adalah gaji sebulan bagi banyak orang, bukan? Hua Yexiong berkata, ini lebih dari gaji bulanan banyak orang. Kamu tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dalam sebulan. Maaf aku salah mengatakannya. Bagaimanapun, kamu bisa menyenangkan Feixue melalui putrimu. Aku mendapat 20 juta darinya, tapi menurutku kamu terlihat sangat miskin sekarang. Sepertinya kamu hampir mengalahkan 20 juta yuan, kan? 2 atau 3.000, itu tidak banyak. Ini hampir tidak cukup untuk sarapanku. Ambillah dan cepat pergi. Jangan ganggu aku dan Feixue. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Guan Qianjun menyerahkan tumpukan uang kertas di bawah meja. Wang Kai, ini uang makan yang diberikan Tuan Hua padamu. Lemparkan uang itu ke tanah. Wang Kai mengangkat salah satu kakinya, menjatuhkan keranjang sampah di dekatnya, lalu menahannya. Cakar lainnya dengan cepat menyapu tumpukan uang kertas ke dalamnya. Lalu dia mengangkat kakinya, menepuk dasar keranjang sampah, dan menamparnya kembali. Serangkaian tindakan, selesai dalam sekali jalan, tajam dan bersih. Baik Shen Feixue dan Hua Yexiong tercengang. Qian bertepuk tangan, bagus sekali Wang Cai. Wang Cai berdiri tegak dan mengangkat kakinya ke arah Qian, berterima kasih atas pujiannya. Wajah Hua Yexiong berubah drastis. Dia menatap Guan Qianjun dengan tajam, apa maksudmu? Bab 518. Guan Qianjun tersenyum tenang, maksud saya, Anda terlalu pelit jika Anda bahkan tidak bisa memandang rendah anak anjing saya dengan 2 hingga 3.000 yuan. Anda bahkan tidak bisa memberi saya 2 hingga 3.000 yuan. Kamu ingin mengirimku pergi dengan 2 atau 3.000 dolar, mungkinkah Feixue bahkan mengembalikanku 20 juta dolar? Kenapa kamu begitu pelit? Ini benar sekali sehingga membuat Shen Feixue ingin sedikit tertawa. Tahan. Hua Yexiong sangat marah sampai dia sangat marah. Wajah hijau dan taringnya sudah habis. Dia tiba-tiba tertawa, kamu pikir kamu ini siapa? Aku bisa memberimu 20 hingga 30 juta dan itu tidak cukup. Untuk orang sepertimu, aku bisa mengusirnya seperti pengemis. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan menelepon sekelompok orang sebentar lagi untuk mengusirmu. Uangku harus digunakan untuk orang yang kusuka. Saat dia berbicara, dia dengan bangga mengeluarkan kotak brokat yang sangat indah dari sakunya. Hidupkan. Didorong menuju Shen Feixue. Ketika Shen Feixue melihat ini, dia langsung berseru. Gelang giok. Batu giok ini cukup bagus, hampir tidak ada cacat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil gelang giok itu dan melihatnya berulang kali. Cukup indah. Harganya setidaknya 108.000 yuan, kan? Saat dia mengatakan ini, Hua Yexiong terlihat percaya diri. Bagaimana saya mampu memberikannya kepada Anda jika jumlahnya 180.000? Anda adalah dewi saya.
Jika Anda ingin memberikannya, berikan yang terbaik. Gelang giok ini dibawa ke sini dari Dongsuangbana oleh seseorang yang saya minta. Sangat, sangat berharga. Sepotong batu giok indah yang sangat, sangat langka. Harganya hampir 500 juta. 5 juta. Shen Feixue bahkan lebih terkejut lagi, apakah Anda memberikan gelang giok yang begitu berharga kepada saya? Hua Yexiong mengangguk penuh semangat, dengan ekspresi yang sangat flamboyan. Tentu saja. Itu hanya gelang giok senilai 500.000 yuan. Yang disebut perawatan kesehatan diberikan kepada pahlawan. Merah jambu diberikan kepada wanita cantik. Kamu adalah kecantikan dalam pikiranku. Merupakan kehormatan bagiku untuk memberimu gelang giok senilai 500.000 yuan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melihat ke arah Guan Qianjun lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, pernahkah kamu melihatnya? Sebuah gelang bernilai 500.000 yuan, saya akan memberikannya segera setelah saya mengatakannya. Ini adalah kemurahan hati sejati yang harus dimiliki seorang pria. Sedangkan kamu hanya bisa menghasilkan uang dari wanita, dan kamu hanya bisa mendapatkan 20 juta dari Feixue untuk menghabiskan siang dan malam. Jika kamu bisa memberi Feixue hadiah setengah harga gelangku, aku tidak akan berani menertawakanmu lagi, dan aku akan segera berhenti. Dia sangat luar biasa. Sekalipun Guan Qianjun benar, dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Itu tidak benar. Mungkinkah Raja Nasi Lunak yang hanya keluar masuk membeli batu giok mahal sebagai hadiah untuk Shen Feixue? Dan dia juga tidak siap menghadapi hal ini. Lalu dia tercengang. Shen Feixue juga sedikit tercengang. Guan Qianjun mengeluarkan kotak brokat dari sakunya, menaruhnya di atas meja, dan mendorongnya ke Shen Feixue. Dia berkata sambil tersenyum, kamu akan memberi Feixue hadiah, tapi aku tidak akan memberikannya padanya. Aku juga akan memberinya gelang giok. Shen Feixue sedikit tersentuh dengan pernyataan ini. Dan wajah Hua Yexiong membiru dan putih, lalu mencibir satu demi satu. Oh, kotakmu ini kelihatannya cukup mewah, mirip dengan kotakku, tapi apakah barang-barang di dalamnya sama berharganya dengan gelang giok yang kuberikan padamu? Apakah gelang giokmu bernilai 10.000 atau 5.000? Mungkin bahkan bukan 5.000, kan? Gelang giok, kurang dari 10.000 adalah sampah. Guan Qianjun menenangkan diri dan mengangkat alisnya, berapa jumlahnya, saya tidak akan menghitungnya. Buka saja dan lihat. Pada saat ini, Shen Feixue tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Hua Yexiong. Ah! Sekalipun gelang giok yang dibeli Guan Qianjun hanya 1/10 dari milikmu, itu tetap sangat berharga di mataku. Lalu dia memandang Guan Qianjun dengan sedikit menawan. Saya merasa orang ini sepertinya telah mencerahkan dirinya sendiri dan berpikir untuk memberi saya hadiah. Oleh karena itu, sebaiknya jangan terlalu khawatir tentang ketidakbahagiaan sebelumnya dengannya. Lagi pula, lebih baik membubarkan musuh daripada berteman, apalagi musuh yang kemungkinan besar akan tetap bersama seumur hidup. Hua Yexiong mencibir. Tiba-tiba dia mengambil kotak Guan Qianjun dan membukanya. Saat dia membukanya, dia berkata, kamu terlalu malu untuk memberitahuku berapa harganya. Menurutku hanya 3-5 ribu sampai penuh. Tidak lebih. Tetapi, begitu tutupnya dibuka, cahaya yang sangat hangat keluar, yang langsung mengejutkannya. Meskipun Hua Yexiong memiliki sedikit pengetahuan dalam penilaian perhiasan, dia juga telah mengenal banyak barang giok. Lihat saja dan Anda akan tahu. Gelang giok ini luar biasa. Tidak hanya murni dan tanpa cacat, tetapi juga sangat lembab, putih dan transparan. Apalagi ada burung phoenix merah menari di satu sisi, seolah terbang di atas salju, sungguh menakjubkan untuk dilihat. Shen Feixue juga menoleh, luar biasa. Dia segera mengulurkan tangannya dan meminta Hua Yexiong untuk menyerahkan gelang itu padanya agar terlihat bagus. Hua Yexiong dengan hampa menyerahkan gelang itu padanya. Saat ini, hatinya sedang kacau. Jelas, gelang giok ini jauh lebih bagus dari miliknya. Shen Feixue berkata dengan penuh semangat sambil memegang gelang di tangannya dan melihatnya berulang kali. Ini jelas yang terbaik. Batu giok hetian terbaik, dan sebenarnya memiliki sentuhan merah darah ayam yang sangat langka, dan ada pengrajin yang sangat terampil. Ubah darah ayam menjadi burung phoenix. Kualitas ini, pengerjaan ini, pasti lebih dari 500.000 yuan. Berapa biayanya? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan kaget. Guan Qianjun tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata,
tidak peduli berapa harganya, selama harganya tidak lebih rendah dari gelang giok orang ini. Shen Feixue tidak bisa menahan tawa, apa maksudmu harganya tidak akan lebih rendah? Pasti jauh lebih tinggi, oke. Saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi. Hua Yexiong, yang terkena pukulan parah, akhirnya sadar kembali. Dia mengertakkan gigi dan bersenandung, ya, gelang giokmu memang lumayan, hampir tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Shen Feixue mengangkat kepalanya dan memutar matanya. Qian mengangkat kepalanya dan memutar matanya. Di bawah meja, Wang Cai mengangkat kepalanya dan memutar matanya. Guan Qianjun memandang Hua Yexiong sambil tersenyum, jadi aku menang, kan? Lalu, haruskah kamu mengucapkan selamat tinggal kepada kami? Hua Yexiong mencibir. Tanpa malu-malu, ini masih pagi. Saya tidak mengatakan apa-apa sekarang. Hadiah yang Anda bawa adalah setengah dari nilai hadiah yang saya bawa. Saya akan segera pergi. Tetapi, aku belum sepenuhnya mengambil hadiahnya. Lalu, dia mengeluarkan kotak perhiasan panjang dari sakunya dan membukanya. Shen Feixue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru lagi, kalung mutiara hitam. Saya melihat kalung mutiara hitam jernih di kotak perhiasan panjang ini. Itu ada di sana, bersinar dengan sedikit cahaya, namun sangat menawan. Hua Yexiong berkata dengan bangga, mutiara hitam jauh lebih berharga daripada mutiara putih. Sangat tidak mungkin untuk membiarkannya secara buatan. Kerang alami asli harus diselamatkan dari dasar laut yang jauhnya lebih dari 3.000 meter. Hanya satu yang bisa menemukan mutiara hitam jenis ini. Totalnya ada 28, semuanya berukuran sama. Kalung ini sangat berharga, 1,5 juta. Kalimat terakhirnya arogan. Bahkan, dia sedikit menaikkan harganya. Untaian mutiara hitam ini sebenarnya harganya 1,1 juta. Dia menatap Guan Qianjun dan berkata dengan arogan, Feixue adalah dewiku. Jika aku membelikan hadiah untuknya, tentu saja aku tidak akan memberinya satu barang saja. Selain itu, Feixue sangat menyukai perhiasan. Aku akan membelikan yang terbaik untuknya. Dan kamu. Aku sudah mengambil 2 bagian, dan aku akan mengawasimu. Jika kamu memiliki kemampuan, buatlah bagian kedua. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin sombong dan sombong. Sebenarnya, kalaupun kalung mutiara hitam ini benar-benar bernilai 1,5 juta, ditambah gelang giok tadi, sudah pasti tidak sebagus harta karun pertama Guan Qianjun. Tapi Guan Qianjun tidak mau berdebat dengannya dan memutar matanya. Dia mengeluarkan kotak perhiasan panjang lainnya dari sakunya. Kalung juga. Bersambung.